Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sri Anugrah. Saya dari kelas B, Program Studi Fisioterapi, Angkatan 2023. Dan juga dosen pengampu mata kuliah biomedik ini, Bapak Hairul Fadli Mukhtar Lutfi, MS Farm and Biomed. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini, yakni saya akan membahas tentang dasar-dasar obat Asarbos. Ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada deskripsi. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada deskripsi obat, dasar obat, indikasi, dan farmakologi, di mana farmakologi ini terbagi menjadi 2, yakni farmakokinetik dan farmakodinamik. Baik, kita masuk ke materi pertama, deskripsi. Jadi Asarbos ini adalah oligosakarida kompleks yang bertindak sebagai penghambat alfa amilase pankreas yang kompetitif dan reversibel, serta hidrolase alfa glukosida khusus yang terikat membran. Asarbos ini juga adalah obat yang digunakan untuk pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 jika kadar gula darah tidak cukup dikendalikan dengan diet. Selanjutnya, kita masuk di dasar obat. Dasar obat Asarbos, di mana Asarbos ini adalah obat yang termasuk dalam kelas obat yang disebut inhibitor alfa-glukosidase, di mana mekanisme kerjanya ini dengan menghambat enzim alfa-glukosidase di usus sehingga mengurangi penyerapan karbohidrat dan menghambat peningkatan gula darah, di mana menghambat peningkatan gula darah setelah makan. Ini membantu mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Biasanya dikonsumsi bersama makanan untuk memaksimalkan efeknya. Kita masuk yang ketiga, materi ketiga, indikasi. Jadi Asarbos ini disetujui FDA untuk mengobati orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2 sebagai tambahan untuk diet saja atau diet dan olahraga, tergantung pada status kesehatan pasien. Adapun 5 tipe dosis Asarbos ini, yang pertama itu Asarbos 25 gram dikonsumsi 3 kali sehari menurun sebesar 0,44. Yang kedua itu Asarbos 55 gram 3 kali sehari menurun sebesar 0,77. Dan yang ketiga itu ada Asarbos 100 mg 3 kali sehari menurun sebesar 0,74. Dan yang keempat itu ada Asarbos 200 mg dikonsumsi 3 kali sehari menurun sebesar 0,86 gram. Dan yang kelima itu ada Asarbos 300 mg dikonsumsi 3 kali sehari dan diturunkan sebesar 1 gram. Kita masuk di farmakologinya. Ada 2 kan. Jadi yang pertama itu saya akan membahas farmakokinetiknya. Jadi Asarbos ini diserap secara minimal dalam waktu 14-24 jam. Hampir seluruh obat yang diserap ini diekspresikan di ginjal. Dan ada 4 tahapan. Yang pertama itu absorpsi atau penyerapan. Jadi Asarbos ini diabsorpsi minimal yaitu kurang dari 2% sebagai obat aktif dan sekitar 35% sebagai metabolit. Yang kedua itu waktu paru Asarbos adalah 2 jam. Asarbos ini memiliki awitan kerja 1 jam dan akan mencapai kadar puncak dalam waktu 1 jam. Yang ketiga itu ada Asarbos di metabolisme, di saluran gastrointestinal oleh bakteri dan enzim pencernaan. Dan yang terakhir itu ada eliminasi, di mana Asarbos ini dieliminasi melalui urin dan feses. 34% metabolit di urin merupakan metabolit inaktif, sedangkan 51% di feses merupakan obat yang tidak terabsorpsi. Karena penyerapan yang rendah, hampir seluruh obat yang diserap akan diekspresikan di urin. Yang terakhir, farmakodinamik. Jadi Asarbos ini berikatan dan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase pada intestinal growth border. Alfa-glukosidase adalah enzim yang mengkatalisator konversi karbohidrat kompleks, oligosakarida dan disakarida menjadi monosakarida dan glukosa untuk kemudian masuk ke dalam lumen intestinal dan aliran darah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.